Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau gitu baik ya. Sekarang ibu absen dulu. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang biografi Sunan Giri dan peran Sunan Giri dalam mengembangkan agama Islam. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku, lahir 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Isya, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilihnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain putra Sayyidah Fatimah RA, sedangkan ibunya Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan. Bahrewi Rahbumi putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kecilnya diasuh oleh seorang saudagar kaya raya di Gresik, Nyi Ageng Pinatih. Pengasuhan Nyi Ageng Pinatih berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal, Nyi Ageng Pinatih. Kemudian bayi mungil diberi nama Jaka Samudra dan dijadikan anak angkat. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Dinta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Di bawah asuhan Sunan Ampel, karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Isya. Kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Gresik bersama dua orang abdi, Syekh Koja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Isya agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang sama, jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Ia menikah dengan Mas Mustosiyah, putri Sunan Ampel, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan mantu dan mertua. Pendirian pesantren Giri Kerdaton bermula dari munajatnya selama 40 hari hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai Aceh. Akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberikan nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kerdaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus penyebaran Islam. Makam Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kerdaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Pemasyarakatan dan pengembaraan Raden Paku saat muda dalam menjalankan usaha dagang milik Nyi Ageng sambil menyebarkan Islam ke berbagai daerah, menjadikan Sunan Giri dikenal luas sehingga santrinya tidak hanya berdatangan dari Pulau Jawa, bahkan dari Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu. Persebaran santri dari berbagai penjuru daerah menunjukkan kemajuan dan perkembangan pesantren yang mulai diminati masyarakat pada masa itu.
Yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, yaitu jelungan. Jelungan adalah permainan anak yang berperan sebagai pemburu, dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegangan pada batang pohon yang telah ditentukan lebih dahulu. Pada prinsipnya, pemenang bersembunyi, sementara pemain kalah berusaha mencari pemain lain, tanpa harus meninggalkan pangkalan atau batang pohon terlalu jauh. Arti permainan tersebut adalah seorang yang sudah berpegangan teguh pada agama, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Yang kedua ada permainan jamuran. Permainan tradisional yang melibatkan 4-12 anak dimainkan pada malam hari saat bulan purnama dilaksanakan dengan membentuk bulatan seperti jamur. Permainan ini disertai nyanyian berupa tembang dan diakhiri dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh anak yang jadi atau dadi. Terkandung makna kerjasama, peduli, dan menambah keakraban dengan sesama teman. Diterima dengan baik tanpa paksaan. Sunan Giri juga membuat tembang-tembangan permainan anak, yaitu Padang Wulan, Cor, Gula Ganti, Cublek-cublek Suweng. Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah, seperti menggelar pertunjukan wayang krucil dengan pedoman cerita Menak yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Penggelarannya pun disertai tata cara dan sopan santun yang baik dan jauh dari maksiat. Adapun sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Yang pertama, santri cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Raden Paku mengenyam pendidikan pesantren di Ampel Denta dan berguru kepada Syekh Maulana Isya, ayahnya saat singgah di Malaka, Aceh. Kecerdasannya diakui Sunan Ampel hingga diberi gelar Raden Ainul Yakin. Yang kedua, toleran dan bijak dalam berdakwah. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata, kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan. Lalu Sunan Giri memasukkan ajaran agama Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, pemimpin yang mengayomi masyarakat. Dalam batu nisan, Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. Yang pertama, berilah makan pada mereka yang lapar. Dan yang kedua, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat. Yang ketiga, berilah payung pada mereka yang kehujanan. Dan yang keempat, berilah tongkat pada mereka yang buta. Prinsip hidup diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri. Ia sosok yang mampu mendamaikan dunia keilmuan, politik, dan spiritual guna membangun peradaban dunia. Yang keempat, seniman kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya. Telah menjadikan seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung napas keislaman, menjadi teladan yang patut untuk dicontoh. Prinsip dakwah yang disampaikan pada Wali Songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia bagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan soal. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang biografi dan peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam. Sekarang untuk pekerjaan rumah, rangkumlah apa yang sudah Ibu terangkan tadi ya. Besok tolong dikumpulkan. Sebelum pelajaran Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menutup pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.